안녕하세요. 80, 하다면 하루에 몇 번 하냐? Apa kabar lor? Itu tadi adalah beberapa cuplikan film School Mistress. Yap, film yang dirilis pada tahun 2018 ini menceritakan seorang pemuda yang lemah dalam hal akademis sekolah. Hingga akhirnya ayahnya mencarikan guru les yang membuatnya menjadi pintar. Tokoh utama dalam film ini adalah Kang Wo. Sebelum lanjut, film ini 90% isinya adegan pemersatu bangsa. Jadi, ada beberapa bagian yang aku potong atau di skip. Di awal film saja terlihat Kang Wo yang sedang membaca buku, padahal di bawahnya ada seorang wanita yang ternyata adalah guru lesnya. Karena merasa bosan, dia menyuruhnya wanita itu untuk berhenti dan membuatkan makanan. Wanita yang bekerja sebagai guru les itu disuruh menginap oleh ayahnya Kang Wo supaya bisa lebih fokus dalam mengajarinya. Namun ternyata Kang Wo tidak juga mengalami perubahan dalam belajarnya dan malah asik bercocok tanam dengan guru lesnya selama ayahnya berangkat kerja. Kang Wo tinggal berdua saja dengan ayahnya. Saat ayahnya pulang malam, dia melihat Kang Wo lagi asik main kuda-kudaan di kamarnya. Ayahnya tampak mau marah, tapi begitu dia melihat tubuh guru les itu, dia jadi kepengen. Bahkan dia sampai membayangkan nikmatnya bercinta dengannya jika ada kesempatan. Hari itu guru les Kang Wo akan pulang. Ayahnya meminta pada guru les itu untuk menyudahi bimbingannya terhadap Kang Wo. Dia juga berterima kasih karena sudah mau diberi kesempatan untuk mengajar Kang Wo meskipun tidak ada perubahan yang berarti. Ayahnya semakin resah karena Kang Wo tidak juga menunjukkan hasil yang baik saat didatangkan guru les. Ayahnya mengatakan kalau dia tahu Kang Wo tidak serius dalam belajar dan lebih tertarik untuk belajar permantapan. Kang Wo hanya bisa tersenyum sambil ngeles kalau dia merasa bercocok tanam itu sangat nikmat sekali. Malam harinya, saat ayahnya ingin mengajaknya makan jeruk, Kang Wo malah sudah tepar di kasurnya. Akhirnya ayahnya makan sendiri sambil memikirkan solusi untuk permasalahan Kang Wo. Akhirnya dia mendapat sebuah solusi dengan membawa dan mengantarkan Kang Wo ke rumah temannya jauh dari perkotaan. Nantinya Kang Wo akan tinggal di sana dan diawasi oleh teman ayahnya. Temannya bilang kalau dia akan memanggilkan guru privat yang sudah berpengalaman. Sembari menunggu, dia sambil mengelus-elus burungnya, lalu muncullah seorang guru cantik di hadapannya yang bernama Sulyong. Dia kaget dan terkejut sambil senyum-senyum. Sulyong langsung memberi Kang Wo soal latihan dan hasilnya 23. Nilai yang sangat buruk. Tapi Kang Wo tidak peduli, dia hanya fokus melihat Sulyong yang begitu manis. Lalu dia bilang kalau dia akan belajar dan mencobanya kembali. Tapi hasrat untuk belajarnya tidak ada. Hingga Sulyong keluar kamar menggunakan pakaian yang bikin matanya jadi seger, membuat Kang Wo jadi semangat belajar. Tapi saat belajar bersama, Kang Wo lagi-lagi tidak fokus. Dia terus memandangi bagian belakang Sulyong. Sulyong yang menyadari itu lantas membuat kesepakatan. Jika dia bisa mendapat nilai di atas 23, dia akan memperlihatkan celana dalam untuknya. Kang Wo yang mendengar itu terkejut, tapi dia jadi semangat. Dia rela belajar semalaman supaya bisa mengerjakan soal dari Sulyong. Pagi harinya, Kang Wo berhasil meningkatkan nilainya dan mendapat angka 23. Saking girangnya, dia menyuruh untuk Sulyong memperlihatkan celana dalam untuknya. Dengan malu-malu, Sulyong memperlihatkan tapi hanya sebentar. Dia sangat malu sampai akhirnya dia memperlihatkannya lagi dengan perasaan yang lebih berani. Tapi hanya sebentar, yang membuat Kang Wo kurang puas. Esoknya, Sulyong punya trik baru supaya memotivasi Kang Wo. Dia memperlihatkan tubuhnya yang dipenuhi dengan kertas-kertas. Setiap soal yang bisa terjawab oleh Kang Wo, dia akan melepas satu kertas yang menutupi tubuhnya. Permainan itu lantas membuat Kang Wo tambah bersemangat dan fokus untuk menemukan jawaban. Beberapa soal bisa ia jawab dengan baik, dan kertas yang menempel di tubuh Sulyong sudah mulai sedikit. Tapi Kang Wo tidak bisa menjawab soal yang terakhir. Dan akhirnya Sulyong kembali memakai pakaiannya. Semenjak itu, Kang Wo sangat penasaran dan bersemangat. Dia semakin rajin untuk belajar demi bisa melihat dalaman Sulyong. Hingga suatu hari, Kang Wo berhasil mendapatkan nilai bagus dan Sulyong bersedia untuk memperlihatkan gunung kembarnya pada Kang Wo. Saking nafsunya, dia langsung ingin bercinta dengan Sulyong. Tapi Sulyong menolaknya. Dia bilang kalau belum siap untuk bercinta. Sementara itu, ayahnya Kang Wo di rumah kedatangan guru les Kang Wo yang dulu.
guru itu hanya ingin berkunjung dan ingin melihat perkembangan Kang Wo. Tapi ayahnya mengatakan kalau dia sudah membawa Kang Wo ke rumah temannya untuk belajar di sana dan mendapatkan guru les yang baru. Karena mereka hanya berdua di sana dan kesempatan pun di depan mata, ayahnya Kang Wo lantas mengajak guru itu untuk masuk ke kamar dan terjadilah permantapan. Pagi hari saat membangunkan Kang Wo, Sulyong melihat burungnya sudah bangun duluan, yang membuat Sulyong jadi ingin mencoba menaikinya. Hari demi hari Kang Wo memperlihatkan perkembangan yang baik. Dia semakin bisa menjawab soal-soal yang diberikan Sulyong. Dia berharap Kang Wo akan terus meningkatkan kemampuannya dalam belajar. Pagi hari saat olahraga, Kang Wo didatangi sama teman ayahnya yang ingin memberikan jamu spesial supaya lancar dalam belajar. Malam harinya, Kang Wo langsung meminum jamu itu supaya dia bisa mendapatkan nilai bagus dan bisa melihat kembali dalaman Sulyong. Jamu itu ternyata manjur. Esoknya dia mendapat nilai 85 berkat belajar semalaman dan ditambah dengan jamu spesial. Sulyong pun juga senang dengan perkembangan Kang Wo. Apalagi teman ayahnya yang sudah memberikan jamu spesial untuknya. Sebagai hadiah, Sulyong lalu memberikan ciuman untuknya. Esoknya Kang Wo tampak tidak semangat belajar. Dia merasa kangen sama ayahnya dan ingin pulang ke rumah. Tapi dia juga merasakan cinta pada Sulyong. Dia menyatakan perasaannya pada Sulyong dan berusaha menciumnya. Namun Kang Wo malah mendapat tamparan karena memaksa. Kang Wo merasa bersalah dan menyesal dengan perbuatannya pada Sulyong. Semenjak itu, hubungan mereka jadi canggung dan tidak semangat belajar. Kang Wo pergi ke toilet dan saat dia keluar, Sulyong menghampirinya dan mengajaknya ke kamar untuk menebus perlakuannya kemarin dan akhirnya permantapan pun terjadi. 1 bulan sudah mereka lalui bersama dan Sulyong sudah memenuhi misinya untuk mengajari Kang Wo sampai berhasil. Dan ikatan cinta antar mereka semakin erat. Sementara ayahnya Kang Wo mendapat kabar dari temannya kalau Kang Wo sudah menyelesaikan misinya dan sudah siap untuk ujian nantinya. Ayahnya pun senang mendengar kalau anaknya sudah bisa lebih mandiri dan bisa mengatur belajarnya. Suatu hari, Sulyong keluar dari ruangan dengan muka yang sedih. Kang Wo yang tampak harap-harap cemas menanyakan bagaimana hasil tes pack-nya. Sulyong perlahan-lahan mengatakan kalau hasilnya negatif. Kang Wo yang mendengar itu lalu kegirangan dan aman. Demi merayakan hasil negatif, mereka masuk ke kamar dan permantapan pun kembali terjadi. Dan akhirnya film pun berakhir. Itulah tadi alur cerita film School Mistress. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like ya lur. Dan sampai jumpa.